Dalam renungan tadi pagi saya mengatakan dari Injil ini kita bisa belajar dan mengingat kembali bahwa orang Katolik adalah putra-putri dalam Gusti Allah piyambak, anak-anak Allah sendiri. Saya kira ini berlaku selama-lamanya. Jadi putra-putri dalam ki ora menggo cah cilik-cilik ning ya cah tuwa-tuwa kuwi ya tetep putra-putri dalam. Kita semua ini tetap anak-anak Allah yang harus terus-menerus belajar bagaimana caranya menjadi anak yang baik, putra-putri sing demenake. Karena Allah kita baik, penuh kasih dan penuh cinta, maka kita belajar terus-menerus selagi masih punya waktu di dalam kehidupan kita ini, kita belajar untuk menjadi anak-anak Allah yang baik. Jane meng ngoten niku nggih. Cetha to niki? Mumpun rampung no. Tetapi nyatanya memang tidak selalu semudah itu. Dalam bacaan yang pertama tadi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahkan Santo Paulus mengatakan kepada umat supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Nek Santo Paulus niku mbok menawa sugeng dalam hari ini masih hidup di zaman ini, mungkin juga akan menulis surat kepada kita. Mbok yo rasah kokean kuwatir, sing ayem wae. Tenang, sing ayem wae. Lalu kita menjawab, ayem pripun Santo Paulus wong zaman kahanan kaya ngeten iki. Wedi arep ngalor ngidul ki khawatir ngongkono ana Covid, ngongkono ana Covid, ngongkono ana Covid, kono ya ana Covid. Terus piye kon ra khawatir piye? Krungu kabar ki saya suwe saya medeni. Nonton TV ki saya suwe saya medeni. Krungu radio, krungu apa-apa. Maca HP saya suwe saya medeni. Terus pripun carane hidup tanpa kekhawatiran? Nah, kita kembali kepada bacaan Injil. Sebagai anak-anak Allah, kita diajak untuk terus-menerus belajar apa sakjane sing dikersake Gusti Allah marang uripku. Apa yang dikehendaki Tuhan terjadi pada diri kita masing-masing ini. Tentu masing-masing punya cerita dengan cara yang berbeda. Mungkin kita juga akan mengingat pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Mungkin kita juga akan mengingat pengarep-arepe. Mungkin kita akan mengingat rencana-rencana. Intinya sebetulnya kita dilatih oleh Gusti Yesus supaya tetap gagah. Gusti Yesus, Tuhan Yesus mengajar dengan gagah karena sebagai anak Allah punya kuasa. Kuasa atas segala sesuatu yang tidak mendekatkan diri kepada Allah disirnake. Sing marai ora saya cedhak karo Gusti disetop. Sing marai atine kuwatir leren. Ora, aku pengen saya cedhak karo Gusti Allah. Sing marai pikir bunek, sing marai ati susah, wis cukup ora sah. Di stop. Dalam Injil ini tadi mengatakan roh-roh yang jahat jangan mendekat, supaya yang mendekat hanya roh dari Tuhan sendiri yang memberikan harapan, yang memberikan cinta, yang menumbuhkan iman. Itu kita mampu, awake dhewe duwe kuasa ngono kuwi. Maka pergunakanlah kuasa itu. Kita yang ada di rumah dengan aneka macam hal yang selama ini kok rasa-rasane ki malah marai surem, saiki ajar. Ora, saiki tak pilah-pilah nek krungu kabar. Krungu kabar sing elek ki wis ben dipikir wong liya. Aku tak nggawa kabar sing apik wae. Oh, isih krungu kanca kanjane kae sing sak umuran, sing sak pantaran, isih do sehat kabeh. Matur nuwun Gusti, aku ya sehat. Senajan krungu oh kae kanca kancaku, koncoku dolan kae, koncoku jajan kae, koncoku opek rambutan kae biyen, koncoku ngisik-isik nonggon alas tebu kae, wis do ditimbali Gusti. Oh ya wis ora apa-apa, wis mangsane. Kabeh kuwi duwe mangsane dhewe-dhewe. Mangsaku urung, mangsaku isih dienggo nyembayangke anak putu ora apa-apa. Matur nuwun. Kok krungu kabar meneh ana lingkungan sing leren meneh. Ora apa-apa, berarti iki tugasku.
Tugasku apa nyembayangke supaya sing lara gek ndang do sehat, sing sehat ya ngati-ati, ora dumeh gek do sehat terus wah dumene sehat ngalor ngidul. Dumene sehat tur ndek duit jajan rono rene. Itu tugas kita. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita punya kuasa untuk memilih mana yang kiranya akan membuat kita menjadi semakin bertumbuh. Mana yang akan membuat kita menjadi semakin dekat kepada Tuhan. Mana yang akan membuat kita menjadi berkat bagi keluarga. Itu kita bisa memilih. Dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dengan usia yang sudah cukup banyak itu wis saya suwe saya menep, saya pono, saya perso apa yang paling baik untuk kondisi zaman sekarang ini. Nek awak dhewe panjenengan mirsani nyawang putra-putri panjenengan, anak-anak yang hidup di zaman ini mungkin harus bergulat dengan pekerjaannya, bocah-bocah sekolah sing do bingung karo sekolah iki sedane arep piye. Ya wis, kita memberi suasana yang lebih menenangkan dan menyejukkan di rumah. Memberi suasana yang lebih meneduhkan di rumah. Mengingatkan dengan hal-hal yang baik yang bisa dilakukan di rumah. Kemarin saya diminta oleh Pak Arai dan Bu Naning untuk membaca lingkungan Santo Paulus Sidoarum itu berpesta 25 Januari itu pertobatan Santo Paulus. Biasanya ono kumpulan, ono rekoleksi jarene. Sing mesti ya biasane do kumpul terus makan-makan. Neng mergo pandemi lah tidak memungkinkan. Tetapi beberapa umat diminta untuk jajal saiki do cerita. Ceritane ditulis. Lalu ada tulisan-tulisan yang dikumpulkan mengenai kesan-kesan di masa pandemi ini. Saya baca semua satu persatu. Dan nerenyohke bagaimana lebih-lebih sing sepuh-sepuh itu bergulat di masa pandemi ini, tetapi juga pergulatannya tidak hanya berhenti dengan ora rampung mandek nonggon sambat, tetapi mencoba mencari saka kaya mengkene iki Gusti iki sakjane maringi pasinaon apa. Itu sebetulnya yang amat berguna bagi kami yang muda-muda ini. Isih ana sing isih iso sinau, masih bisa dipelajari. Lalu saya baca semua. Banyak yang bisa ditemukan kembali, banyak yang bisa diceritakan. Itu lalu juga bisa menjadi salah satu cara kita untuk memberi makna pada waktu-waktu ini. Memberi arti pada suasana pandemi seperti ini. Termasuk ini tadi berlaku sebagai putra-putri dalam Gusti. Nek wong-wong liya sing ora tepung karo Sang Kristus karo Gusti Allah ki biasanya terus sambat, jenggureng, nyekukruk kaya pitik kecemplung blubang kae. Nek awake dhewe ki ora wong Katolik e. Wong Katolik ora umuk ning ya tetep gagah. Tidak sombong tetapi tetap ora apa-apa. Gusti mesti tetep maringi dalan. Dalane apa? Aku duwe pengalaman, tak critake kanggo anak putu. Umpamanya itu tadi di lingkungan Santo Paulus lalu ditulis sebagai sebuah kekayaan lingkungan. Saya saja membaca itu, waduh. Matur nuwun Gusti mendapat berkat yang sedemikian rupa. Saya saja berjanji mau menulis pada Pak Margantoro itu rada didadi. Si jiwe rada didadi. Tapi panjenengan, Bapak dan Ibu yang ada di rumah lalu bisa mengumpulkan itu sebagai kisah-kisah yang akan tercetak terus di dalam sejarah. Orang-orang tua yang memberikan berkat. Ini bukan waktu sisa, ini dudu turahan waktu. Tetapi ini memang waktu yang diberikan sebagai anugerah untuk Anda semua. Dan kita mengambil kiprah di rumah tetap menjadi berkat dengan cara masing-masing. Mbuh kuwi sing sembayang, mbuh kuwi sing dadi cerita, entah itu yang membuat tulisan seperti itu, entah itu yang memberikan apapun yang bisa diberikan di rumah untuk yang lain. Sebagai putra-putri Allah,
kita masih punya kesempatan untuk berkiprah bagi gereja, bagi nusa dan bangsa kita ini. Sehingga wajah gereja itu tetap menjadi pembawa kabar sukacita. Ada banyak kabar-kabar yang lain. Tadi malam lalu saya mencoba golek-golek sakliyane kabar jumlah wong sing lara, sing ora ana, sing isih repot, sing isih urung cetha ki liyane apa. Ternyata dari aneka macam hal itu ada kabar baik. Misalnya ada kabar para cerita-cerita orang-orang yang pernah sakit. Ceritanya oke ternyata. Bagaimana caranya kalau Anda nanti misalnya mau tidak mau terpapar oleh virus ini, lalu apa yang harus dilakukan? Lalu diceritakan. Oh rasa susah, tetap gembira, lalu tetap makan sebanyak-banyaknya. Memang Anda harus karantina, tetapi jangan merasa sedih. Orang-orang di sekitar Anda memang berjarak, tetapi tidak meninggalkan, dan seterusnya. Oke, banyak ceritanya, bagus-bagus. Dan itu bisa menjadi sebuah penyemangat bagi kita. Salah satu yang saya ingat, ada seorang motivator besar, namanya Tung Desem Waringin, ada di YouTube. Itu menceritakan bagaimana pengalamannya dia sebagai seorang motivator yang sebelum terkena COVID itu banyak menyemangati orang supaya tidak takut, supaya tidak khawatir. Tetapi ketika dia sendiri terkena pada hari-hari pertama iki wah, aku kepangan omonganku dhewe iki gitu. Ada saat-saat di mana dia sebagai orang yang biasanya iki nyemangati wong, saiki kudu nyemangati awake dhewe. Tapi dia lalu menemukan piye carane. Ada dua hal yang dia ceritakan. Yang pertama, ini ngelmu lawas menurut beliau. Awake dhewe dari orang-orang tua kita itu kan biasa diajak untuk minum banyu putih hangat sing akeh. Minum air hangat, air putih hangat, banyak-banyak. Hitungannya adalah kalau kita punya berat badan 1 kilo, itu harus diimbangi dengan air larutan sebanyak 30 ml. Geri dipengke bobotmu piro, bobote awak dhewe piro, dipengke. Itu jumlah asupan air yang harus kita minum. Beliau mengatakan, kuwi wae wis dadi tombo. Minum air hangat banyak-banyak. Supaya apa? Supaya tubuh tetap terhidrasi. Wingi-wingi malah ora kepikir karo wong liya. Pikirane nek lara kuwi kudu obat iki, kudu obat kuwi, kudu tombo iki, kudu serono iki. Tetapi itu sarana yang selama ini ada dalam keluarga-keluarga. Itu kan juga dekat dengan kita. Minum air hangat banyak-banyak. Itu juga menjadi warisan dari orang-orang tua kita. Saya juga merasa, oh yo, aku yo mbiyen sok dikandani ngono kuwi ya. Karo Mbah Kakung kae iki ngombe iki, Mas. Ben awake hangat. Pagi minum itu, lalu malam mau tidur itu minimal minum itu lagi, minum air banyak-banyak, dolan mlayu-mlayu keringetan ngombe meneh. Itu kan menjadi penyegar untuk kita. Lalu yang kedua, Tung Desem Waringin menceritakan, yang kedua menyanyi. Menyanyi. Karena apa? Karena kegembiraan itu meningkatkan imunitas. Kegembiraan itu membuat kita dari diri kita sendiri itu menciptakan obat untuk sakit apapun yang ada di dalam diri. Ning nek wis rumangsa lara, ora lara ning rumangsa lara, wah aku wis ngrusak awake dhewe. Tambah weruh kabar warna-warna jane ora pengen weruh ning aku wis kesel kok weruh kabar ning ya karo ngijen-ngijen ngene aku wis ora pengen weruh angka-angka ning karo pira iki mau. Aduh 2000 meneh aduh aku wis ora pengen krungu kabar pira dina iki. 13.000 aduh piye iki mau. Kita sendiri yang menjaga itu. Maka Tung Desem Waringin mengatakan menyanyi. Lalu saya juga teringat oh yo awake dhewe wong Katolik itu kan dipandang sebagai umat beragama sing seneng nyanyi. Nek ndi wae do nyanyi, nang gereja yo nyanyi, liturgine yo nyanyi. Nek nang lingkungan-lingkungan kae nyanyi iki yo do mempeng-mempeng. Nganti diseragami barang, fotokopi teks, akeh. Ngalor ngidul angger weruh wong manten mesti kula nyuwun teke, ajeng kula gawa mulih. Padahal nang omah yo numpuk akeh kae ora dikapak-kapakke. Wong seneng nyanyi. Ana wong mati yo nyanyi.
layak yo nyanyi. Saya ingat bahwa kita dulu itu punya kebiasaan seperti itu. Sing sok do rengeng-rengeng, sing sok do ura-ura, sing sok do nembang, sing sok do nyanyi di rumah kita masing-masing. Buku-buku doa kita juga banyak lagu-lagunya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu penyemangat untuk kita. Banyak minum air putih dan menyanyi itu tadi. Dan kita biasakan di rumah kita masing-masing supaya menjadi kesaksian untuk kita. Maka karo rengeng-rengeng awake dhewe iso nyanyi. Nggo nyanyi sak lagu supaya kita bersama-sama memiliki kekuatan memperbaiki imunitas kita dan menambah juga semangat kita. Ada banyak lagu yang menjadi hafalan-hafalan kita. Salah satunya adalah lagu O Kawula Menika, gitu. Ini ketika saya tanyakan pada cah-cah OMK, jebul akeh sing ora do ngerti lho. Padahal sakjege kula cilik niku mesti krungu iki. Nonggon sembayangan, nonggon wong tua-tua, nonggon bapak dan ibu, itu selalu kita dengar dan kata-katanya bagus sekali. Bagus kalau kita membiasakan itu juga kepada anak dan cucu. Kita menghadapi ini dengan menyanyi. Nek susah hatine nyanyi. Nek rumangsa kelingan karo kanca-kanca sing wis ora ana nyanyi. Nek wis kelingan karo Gusti awake dhewe iki kapan tekan kapan ora usah dipikir, nyanyi bae. Nek rumangsa khawatir karo Covid nyanyi bae. Itu akan lebih baik daripada sekedar menerima kabar-kabar tidak baik itu. Sepinten, Pak? Saapale mawon. Monggo. O kawula manika alwa upaminya alitur tan prakoso ngamba ing samudra ipun tempuh prahara lan aluning samudra Dewi Maria pangayoman amba. Mangke diteruske dhewe teng omah. Kita teruskan, kita lanjutkan bersama-sama kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri mengungkapkan kembali iman kepercayaan kita kepada Allah. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,